Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah partai catur dari pecatur muda India, Ramesh Babu Pragnananda. Yang pasti partai ini syarat dengan pelajaran. Penggemar prak wajib menonton partai ini. Partai ini terjadi pada turnamen Sunway Sidges International Open di Spanyol, saat Nino Batsiashvili, pecatur wanita dari Georgia, saat menghadapi Pragnananda. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Nino yang sebagai putih memulai permainan dengan pion C4, dibalas prak dengan kuda F6 dan kuda C3, dan G6 oleh prak. Nino mendorong pion E4 dan prak pion D6, Kings Indian. Nino kemudian memainkan pion D4, menempatkan 3 pion di pusat secara superior, sangat dominan di pusat. Kemudian gajah G7 dan H3. Dorongan pion H3 ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperluas sisi raja dengan dorongan pion G4. Selanjutnya Raja Putih dapat melakukan rokade di sayap menteri. Langkah normal di sini dari hitam selanjutnya biasanya bermain rokade pendek, tapi prak memainkan lain, menunda rokade dan melanjutkan dorongan pion E5. Tentu saja mengimbangi dominasi putih akan sentrum. Tapi di sini Nino menolak pertukaran pion pusat dan terus mendorong pion D6 yang menutup pusat. A5, gajah E3 dan kuda ke A6, dan G4, kuda D7. Kuda-kuda hitam ini berpotensi menjadi sangat mengancam ketika berhasil mencapai petak C5 dan B4. Petak yang sangat ideal untuk kuda. Kuda E2, gajah F6. Gajah mengontrol petak G5 dan H4. Menteri D2 yang mencegah hitam memainkan gajah ke G5, pion H6 dan rokade panjang. Putih melakukan rokade panjang setelah memutuskan melakukan badai pion di sayap yang berlawanan. Gajah G5 tetap mengontrol petak-petak gelap F4 dan H4. Di sini hitam memutuskan mengadu gajah. Ini berarti hitam akan memiliki kontrol lebih besar atas celah di sayap raja yang didominasi petak-petak gelap. Di posisi ini prak masih menunda melakukan rokade, membuat putih menjadi bingung untuk mengawali serangan. Putih F4. Rupanya putih ingin tetap mempertahankan atas petak-petak gelap. Pion makan dan kuda makan. Kuda E5. Kuda menempati petak kosong yang baru saja ditinggal pion. Sentralisasi kuda. Kuda menempati pusat yang mengontrol ke segala arah. Gajah E2. Gajah memantau petak F3 yang dapat dimanfaatkan kuda hitam. Menteri K7. Kuda B5. B6. Langkah cukup bagus dan solid dari prak yang mematikan potensi putih dari memainkan dorongan pion C5. Benteng H2 dan gajah ke D7. Dan Nino menumpuk bentengnya di file H dengan ide mendorong pion H4. Tapi secara cerdik, prak memblokirnya dengan menempatkan gajah di H4. Mungkin ini memancing putih untuk memainkan kuda G2 yang sepertinya mengancam gajah. Tapi setelah langkah cerdik gajah ke G3 yang akan mendominasi petak-petak gelap dan akan menangkap benteng putih yang terjebak. Putih memainkan kuda D4, kuda C5, mengintai pion lemah, menteri datang melindungi, dan selanjutnya hitam rokade panjang. Dan disinilah akhirnya prak memutuskan melakukan rokade panjang. Agak terlambat memang, tapi taktik rokade yang terlambat ini jelas mengacaukan strategi putih. Dan ini merupakan puncak dari strategi pembukaan hitam. Raja B1, ini menunjukkan bahwa di sini hitam kehabisan ide dan strategi. Benteng E8, kita lihat ada lebih banyak kekuatan yang diarahkan ke pion putih E4. Batsiashvili pion B3 memperkuat dan memperbaiki struktur pionnya. Prak dengan taktis memainkan dorongan pion H5 dengan maksud merobek sayap. Putih menerima, tapi pion hitam G tidak memukul dan lebih memilih maju menyerang kuda. Sepertinya kuda tidak memiliki petak yang bagus untuk melompat. Dan ini benar-benar menghancurkan putih. Jika kuda ke D3, maka pion putih E akan jatuh. Benteng mengancam gajah.
Oke, kita kembali. Di sini putih memainkan kuda G2, tapi ini jelas membuat benteng ini menjadi mampet, sehingga ini dimanfaatkan Prak dengan menempatkan gajah ke G3, menjebak benteng. Ini posisi yang menyedihkan. Ini membuktikan hitam sangat unggul di petak-petak gelap. Sebuah keajaiban petak-petak gelap. Kuda E1, tentu saja gajah makan benteng. Benteng makan, G4. Prak mulai bergerak membuka jalur. Pion makan, kuda mengambil, gajah makan, dan gajah makan. Pion H6, Batsiashvili mengaktifkan satu-satunya pasukan yang terdepan, tapi ini tampaknya sulit karena pertahanan hitam terlalu rapat. Kuda makan pion menerjang di tengah papan, tapi Prak memiliki penyelesaian permainan yang sangat bagus. Mari kita lihat. Setelah putih kuda G2, menteri ke F6, mengancam penyusupan menteri ke peta F1. Menteri D3 mengawasi peta F1, tapi menteri ini kemudian diganggu dengan kuda, sehingga memaksa menteri bergerak ke D2. Gajah skak, kuda makan, menteri makan, dan skak. Menteri putih memblokir. Di posisi ini apabila terjadi pertukaran menteri tetap menguntungkan hitam karena sudah unggul material, tapi Prak ingin jalur lain yang lebih cantik dengan menunda pertukaran menteri. Dengan menteri ke F1 skak, raja B2, kuda skak menggiring raja keluar, raja ke A3. Kita lihat kuda ini dalam mengontrol petak-petak gelap di seputar raja putih, menciptakan jaringan mat. Pion A4, sebuah langkah yang sangat indah dari Prak, membuka file A yang jika putih menerimanya, maka kuda ke E1. Setelah terjadi pertukaran kuda, maka benteng menyusup sambil makan gajah. Raja putih dalam kesulitan besar. Oke, kembali. Di sini putih memutuskan gajah D4. Gajah menyerang benteng, tapi dibiarkan Prak demi membuka file A. Prak memainkan pion makan pion, pion makan, raja B7. Langkah luar biasa dari hitam dengan ancaman skakmat memakai benteng. B4 mengosongkan peta untuk jalan keluar raja. Benteng melakukan skak, raja B3, dan sekarang giliran kuda skak. Raja C3, benteng masuk skak. Raja turun, benteng kembali skak, dan memaksa di posisi ini Nino Batsiashvili menyerah. Untuk menghindari mat, putih harus mengorbankan menterinya, dan setelah menteri makan, raja makan kuda, dan menteri makan gajah, hitam unggul sangat jauh dari segi materi. Permainan luar biasa dari Pragnananda, sangat instruktif. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng D7. Apabila benteng makan, maka gajah skak, gajah makan, dan menteri skakmat. Atau bila G5, maka gajah makan pion, kuda B8, menteri makan menteri. Putih unggul kualitas dan menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.